You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita dalam posisi yang baik dan kita bisa merenungkan firman Tuhan dengan baik Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kejadian kami baik, dahsyat, dan ajaib karena Tuhan telah menganugerahkan kami untuk melakukan seluruh aktivitas yang kami lakukan hari ini. Tuhan, hari ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami, pimpin kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita merenungkan dengan sebuah topik, yaitu perjalanan iman orang percaya. Perjalanan iman orang percaya. Bapak Ibu, di antara kita banyak orang yang memiliki konsep yang keliru tentang iman, dan perkataan mereka tentang iman selalu digantungkan dengan iman dengan perasaan, iman dengan keadaan. Dan kalau seandainya kita melihat hal itu, sesungguhnya sebenarnya itu
hal yang salah, hal yang keliru. Karena begitu kita menggantungkan iman dengan perasaan, menggantungkan iman kita dengan keadaan, maka begitu perasaan kita berubah, begitu keadaan kita berubah, maka iman kita pun menjadi berubah. Karena bergantung dengan perasaan, bergantung dengan keadaan. Dan itu sangat keliru. Sebesar apapun iman yang kita yakini, sebesar apapun yang kita punyai, tetapi kalau seandainya iman itu berdasarkan sesuatu yang keliru, maka kita tidak mendapatkan iman yang sejati. Kita akan tetap merasa goyah. Tetapi kalau seandainya tidak peduli sebesar apa keadaan yang mencoba merusak kehidupan kita, tetapi kalau iman kita diletakkan kepada sesuatu yang benar, walaupun itu kecil, tetapi itu benar dan tepat di mata Tuhan, maka keraguan apapun, ketakutan apapun yang mencoba menghimpit kita, maka selama kita beriman pada yang benar, maka kita akan baik-baik saja, Bapak Ibu. Maka dari itu, keadaan itu sendiri tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Tetapi justru keadaan itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan katakan begini. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, perjalanan iman orang percaya. Ini adalah cerita tentang kembalinya Yesus dari Mesir ke Nazaret. Setelah Herodes mati, sekali lagi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Karena di tulisan selanjutnya, kalau Bapak Ibu mengikuti tulisan Matius, dari mulai pasal pertama sampai pasal kedua ke sini, Bapak Ibu, malaikat Tuhan sudah menampakkan beberapa kali di dalam mimpi kepada Yusuf. Dan dia menyuruh Yusuf melakukan beberapa hal. Dan di tempat ini yang kita baca, dia menyuruh kembali dia ke Israel. Dan setelah kematian Herodes, Bapak Ibu, sejarah mencatat wilayah Israel dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa kerajaan di bawah pemerintahan anak-anak daripada Herodes, Bapak Ibu. Nah, di sini Matius mengatakan bahwa setelah didengar Yusuf bahwa Arkelaus itu menjadi raja Yudea, maka dia tidak jadi pergi ke sana. Artinya, Yusuf awalnya mungkin ingin membawa keluarganya tinggal di Yudea, tetapi dia tidak jadi. Di mana sangat mungkin di kota Bethlehem itu tempat yang tepat untuk dia biar bisa kembali ke Israel. Karena itulah kota asal nenek moyangnya, Bapak Ibu. Tetapi kemudian karena dia takut kepada Arkelaus, dia tidak jadi pergi ke sana, melainkan pergi ke Galilea, Bapak Ibu. Dan Matius juga mengatakan bahwa Yusuf mengambil langkah itu
karena dia menerima nasihat di dalam mimpi. Artinya Tuhan memimpin dia dengan ajaib, dengan supranatural. Maka dia pergi ke Galilea. Dan kota yang dipilih oleh Yusuf di Galilea adalah Nazaret, kota asal Yusuf dan juga Maria, Bapak Ibu. Nah, lalu Matius berkata begini, Bapak Ibu. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Apa maksudnya ini? Kalimat ini sebetulnya sangat aneh karena di sini Matius telah mengutip sebuah kalimat yang tidak tercatat di dalam ayat manapun di Perjanjian Lama. Bahkan sebetulnya kalimat ini memang tidak ada, tetapi di sini Matius berkata, firman ini adalah yang disampaikan oleh nabi-nabi. Plural. Bukan satu nabi, tetapi banyak nabi. Yang artinya, Nazaret adalah tempat yang sangat kecil. Tidak pantas disebut kota. Bahkan hari ini Bapak Ibu, desa yang kita tahu pun jauh lebih besar daripada Nazaret pada waktu itu. Itu tempat yang tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Daerah Galilea sendiri saja adalah sebuah daerah yang sangat direndahkan oleh orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu ingat, dalam Injil Yohanes, ketika beberapa orang mendengar perkataan Yesus, lalu kemudian kagum, lalu orang-orang itu kemudian berkata-kata, ini pasti Nabi yang akan datang. Lalu beberapa orang lebih berani lagi berkata bahwa ini Mesias. Tetapi ada juga yang menyanggahnya Bapak Ibu. Mereka berkata, tidak mungkin ada Nabi yang datang dari Galilea. Tidak mungkin Mesias datang dari Galilea Bapak Ibu. Karena Galilea daerah yang tidak masuk hitungan. Dan Nazaret adalah daerah yang tidak dianggap sangat rendah di wilayah Galilea Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Galilea adalah tempat atau daerah besar yang tidak masuk hitungan dalam golongan orang Israel. Apalagi Nazaret yang di dalam Galilea, yang adalah tempat yang kecil yang juga tidak dianggap di dalam Galilea. Maka ketika Yesus disebut sebagai orang Nazaret, berarti menandakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul Bapak Ibu, orang Kristen pernah disebut sebagai sekte Nasrani. Ini istilah yang sering sekali dipakai untuk menyebut orang Kristen sekarang kan. Orang Nasrani, kadang-kadang orang berkata seperti begitu. Istilah Nasrani ini berasal dari kata Nazaret. Artinya Bapak Ibu, orang Kristen adalah orang percaya kepada orang yang berasal dari Nazaret. Dan ucapan itu, waktu itu bermaksud mengejek. Karena memiliki iman kepada orang yang berasal dari Nazaret, itu memalukan dan sangat bodoh Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yesus memang lahir di Betlehem. Alkitab mengatakan demikian. Dan akan sangat berbeda kalau Yesus bukan hanya lahir di sana, tetapi kemudian tinggal di sana. Dan kemudian disebut Yesus orang Betlehem. Akan sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Karena Betlehem adalah kota Daud, dan orang akan mengerti bahwa Mesias itu memang datang dari Betlehem. Tetapi sekalipun Yesus lahir Betlehem, Bapak Ibu, dia disebut orang Nazaret, Bapak Ibu. Seakan-akan sengaja memberikan alasan untuk orang yang menolak dia. Seakan-akan dengan sengaja memberikan alasan untuk orang-orang yang menghina dia, Bapak Ibu. Dan ketika Matius berkata, ini menggenapi firman yang disampaikan para nabi atau banyak nabi,
Matius sedang mengatakan Yesus sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh banyak nabi itu. Bahwa dia akan dihina, dia tidak dianggap orang, dia tidak masuk dalam hitungan orang, karena Yesus tidak memperkenalkan dirinya dengan segala atribut kemuliaan, tetapi sebagai hamba Tuhan yang dihina orang. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Matius dalam bagian ini? Inilah yang disampaikan. Inilah Yesus yang dinyatakan di bagian ini, di mana dia sebagai orang yang dianggap hina. Bapak Ibu, apa yang perlu kita renungkan secara sederhana? Satu poin saja, yaitu apa yang kita perlu pelajari. Dalam hidup ini, iman dan keadaan itu selalu bergandengan, Bapak Ibu. Iman itu terbukti dalam sebuah keadaan. Keadaan tadi di awal saya katakan bahwa Ibu, iman itu mengungkapkan kualitas iman kita. Keadaan itu mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Maka kalau kita mengimankan yang benar, maka seharusnya sebagai orang percaya, kita akan merasa tenang karena hidup kita akan baik-baik saja, Bapak Ibu. Orang berkata bahwa tekanan dalam hidup itu tidak akan terelakkan, tetapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan. Maka dari itu, yang kita perlu renungkan secara sederhana hari ini, yaitu adalah setia mengikut dia. Setia mengikut dia, Bapak Ibu. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Di sini, dia disebut orang Nazaret. Yesus itu akan ditolak, dihina. Tetapi dia tetap juru selamat manusia. Dan rencana Allah ini tidak mungkin gagal. Dari awal Injilnya, betapa selangkah demi selangkah Tuhan dengan ajaib menyertai rencana kekalnya ini, Bapak Ibu. Coba kita lihat campur tangan Tuhan atas kelahiran Tuhan Yesus di sini. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf diberitahukan oleh malaikat, Bapak Ibu, agar tidak menceraikan Maria, lalu tetap mengambilnya sebagai istri dengan cara supranatural. Tuhan juga kemudian secara supranatural juga menuntun orang Majus dari jauh sekali untuk datang menyembah Yesus. Tuhan yang memberitahukan juga Yusuf untuk lari, Tuhan juga yang memberitahukan Yusuf untuk kembali lagi, Tuhan juga yang menuntun Yusuf jangan pergi ke Yudea, tapi ke Galilea, Bapak Ibu. Maka selangkah demi selangkah, Bapak Ibu, tuntunan Tuhan secara ajaib terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan keluarganya. Tuhan menjaga rencana keselamatan ini dan tak mungkin gagal. Bapak Ibu, ada banyak kejadian di dalam dunia ini yang kita lihat dan mungkin kita rasakan. Kita menjadi pelaku secara langsung dalam hidup ini. Dan seringkali membuat kita sebagai orang percaya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan izinkan ini pandemi? Mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan biarkan? Tetapi seringkali kita juga lupa, Bapak Ibu, bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang berurusan dengan Tuhan yang mempunyai rencana kekal, yang mempunyai rencana besar, Bapak Ibu. Dia yang maha tahu, dia yang mengerti, dia yang mendesain segalanya. Sama persis seperti yang dialami oleh Yusuf, Maria, dan Yesus di sini. Kelahiran Yesus yang sangat luar biasa dijaga oleh Tuhan, Bapak Ibu. Dituntun oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap mengalami penderitaan. Ditolak oleh orang kampungnya, dihina, lalu
mereka berjalan jauh di Bethlehem. Setelah Yesus lahir pun juga dituliskan mereka harus ketakutan, bangun tengah malam, lari ke Mesir, Bapak Ibu. Mereka harus mengalami sulitnya perjalanan, bangun hidup di Mesir. Dan kemudian Alkitab juga mencatat mereka harus kembali lagi ke Israel, mengalami kesulitan yang sama lagi, dan mereka takut lagi ke Yudea. Maka mereka pergi ke Galilea, ke Galilea, Bapak Ibu. Kemudian bersama dengan Yesus, mungkin juga mereka mengalami hinaan sebagai orang Nazaret, Bapak Ibu. Banyak sengsara, kesulitan, penderitaan yang mereka alami. Tetapi rencana keselamatan Allah yang besar itu tak mungkin gagal karena rencana jahat manusia. Bapak Ibu, semua yang mereka alami di sini hanyalah bagian kecil dari cerita yang lebih besar yang didesain oleh Allah, yaitu cerita keselamatan Allah. Yang perlu kita pelajari di sini, Bapak Ibu, adalah betapa kita perlu belajar melihat dengan iman bahwa hidup kita, di mana ada kejadian-kejadian apapun, keadaan apapun, Bapak Ibu, adalah bagian kecil dari sebuah cerita besar yang Allah kendalikan, yang tak mungkin gagal, Bapak Ibu. Bagian kita adalah terus setia mengikut Dia di situ. Ada beberapa banyak orang yang mengalami keadaan-keadaan tertentu, mungkin dalam keadaan baik. Kalau keadaan buruk, kalau keadaan baik, mungkin kita bisa melihat ya wajarlah kita bisa mengukur orang itu ya. Kalau keadaan baik, wajarlah dia bisa begitu karena keadaannya baik. Masih ada yang dipegang, masih ada yang dipercaya, masih ada yang diandalkan. Kalau semuanya keadaannya baik. Tetapi bagaimana kalau seandainya keadaannya buruk? Sebagai contoh seperti yang dialami oleh keluarga Kristus di sini. Yusuf, Maria, dan Yesus. Dikejar-kejar, mau dibunuh, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak mengalami hal yang sama. Hari ini kita mungkin mengalami suatu dampak yang global, yang sama karena pandemi. Ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami keterpurukan karena ekonomi. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali. Di minggu-minggu Advent ini, kita diajarkan untuk apa? Tetap terus setia mengikut Dia. Di situ, di dalam keadaan kita, apapun yang kita alami, Bapak Ibu. Karena apa? Itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar rencana Allah. Dan rencana yang disediakan oleh Allah tak mungkin gagal, Bapak Ibu. Maka dari itu, saya nggak tahu kesulitan apa yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu. Tetapi mari kita jangan gantungkan iman kita kepada perasaan kita, keadaan kita. Jangan kita gantungkan iman kita di situ. Tetapi mari kita terus setia mengikut Dia, walau di tengah keadaan yang tidak menentu, Bapak Ibu. Donald R. Carson pernah mengatakan begini, Bapak Ibu, bahwa di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka penderitaan dan kejahatan itu tidak mengkagetkan, dan justru yang mengkagetkan adalah kebaikan. Betul, Bapak Ibu, perkataan Donald R. Carson ini. Jadi di dunia yang serba rusak ini, karena telah jatuh ke dalam dosa, ada penderitaan, ada kejahatan. Itu seharusnya buat orang percaya yang beriman dengan benar di hadapan Tuhan, itu bukan sesuatu yang mengkagetkan. Tetapi justru bagi orang percaya, yang mengkagetkan adalah di tengah dunia yang rusak ini,
penuh dengan percayaan, masih ada kebaikan, Bapak Ibu. Dan waktu kita melihat kebaikan, kita harusnya kaget bahwa, wah, Tuhan baik. Di hidupku yang susah ini, Tuhan masih bisa menganugerahkan kebaikan bagi kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu, mari setia, tetap setia mengikut Dia, dimanapun posisi kita Bapak Ibu. Dalam dunia ini, kita bisa menyaksikan ada cukup banyak kesaksian hidup yang mungkin menurut saya hina atau mungkin tidak dianggap orang, tetapi cukup menginspirasi, menciptakan dampak yang besar bagi setiap kita Bapak Ibu. Hidup mereka sungguh jauh lebih unggul dan efektif dibandingkan banyak orang yang mungkin menganggap bahwa diri mereka itu sempurna, apalagi lebih unggul, lebih sehat, fisiknya lebih bagus. Tetapi berapa banyak kesaksian-kesaksian hidup yang kita bisa dapatkan, Bapak Ibu, mereka menginspirasi seseorang. Sebagai contoh, Bapak Ibu ya, saya tutup dengan ini. Helen Keller, penulis yang terkenal. Dia lahir buta dan tuli. Tetapi Bapak Ibu, dia berhasil menyelesaikan universitasnya dengan predikat honor, terhormat, atau unggul. Beethoven, siapa yang tidak kenal Bapak Ibu? Dia seorang pengarang lagu yang jenius. Tetapi dia memiliki telinga yang tuli, Bapak Ibu. Fanny G. Crosby, pengarang ribuan lagu rohani yang menjadi berkat bagi seluruh dunia di zamannya hingga hari ini, Bapak Ibu. Tapi dia lahir dengan mata yang buta. Lalu ada lagi Joni Eareckson Tada, seorang pelukis, pengarang, penceramah, dan pemimpin organisasi anak cacat di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa dia terkena kecelakaan yang melumpuhkan seluruh tubuhnya, mulai dari leher sampai kaki. Namun dengan mulutnya Bapak Ibu, dia sanggup menghasilkan lukisan dan buku yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ada lagi daftar tentunya kesaksian-kesaksian yang kita bisa rentetin satu persatu Bapak Ibu. Pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita tetap setia dan fokus mengikuti Dia? Mungkin keadaan kita hari ini tidak separah seperti orang-orang yang tadi kita sebut. Kita mungkin baru mengalami sakit yang mungkin jauh lebih ringan dari orang-orang yang tadi kami sebut. Atau mungkin keadaan kita tidak terlalu parah seperti orang-orang di luar sana yang mungkin sudah ekonomi mereka merosot tajam Bapak Ibu. Tapi Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk masih bisa melihat kebaikan demi kebaikan. Mari Bapak Ibu, kita tetap mengucap syukur. Sekali lagi kita tetap setia untuk mengiring Dia, mengikut Dia, dimanapun kita berada. Bagian kita, sekali lagi Bapak Ibu ya, waktu kita mengikut Dia, ada banyak kesulitan dan penderitaan. Tuhan akan tetap menuntun kita. Bagian kita adalah setia kepada Tuhan, tetap mengikut Dia, dan Tuhan akan pakai itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang sederhana. Tuhan, biarlah dalam perjalanan iman kami sebagai orang percaya, kami mau tetap berharap kepada Tuhan, karena Engkau punya rencana yang besar bagi kami. Bagian kami mau tunduk dan taat dan setia kepadamu, karena Engkaulah pribadi yang menjadi teladan untuk kami bisa hidup sebagai orang percaya,
beriman dengan benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan menaruh kekuatan kepada kami, supaya kami dengan giat, dengan tekun, mau terus berserah kepada Tuhan. Apapun keadaan kami mau belajar setia mengikut Tuhan. Dan kami tidak mau taruh kehidupan kami ke dalam keadaan atau perasaan kami. Tuhan, ini hidup kami. Kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk hidup beriman hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, apapun yang mereka rasa hari ini, Tuhan, Engkaulah satu-satunya keselamatan kehidupan mereka. Engkaulah satu-satunya adalah sumber kepastian dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tetap kuat dan terus mengandalkan Tuhan saja. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus berkarya dalam gereja kami, dalam pelayanan kami, dalam setiap usaha kami, bahkan dalam setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami untuk hidup tetap setia mengikut Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan, Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak kita untuk merenungkannya terus dan serta melakukannya dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menginsafkan kita akan dosa-dosa kita untuk terus berjuang, hidup beriman di dalam Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya yang sudah berkata, amin.